Ya, sambil kita menunggu yang lainnya, nanti mudah-mudahan kita langsung buka saja untuk materi ini ya. Rencana materi ini akan berlangsung kurang lebih 1,5 jam ya, 1,5 jam ke depan. 1 jam pertama itu untuk materi kurang lebih 40 sampai 60 menitan, dan setengah jam berikutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Nanti mangga silahkan dari Bapak-Bapak dan sekalian terkait materi seminar ini berdasarkan dengan nanti sesuai dengan materi yang disampaikan atau mungkin ada sedikit ada yang punya pengalaman, ada yang punya pengalaman di mungkin ada tambahan-tambahan, mangga silakan di sini bisa saling sharing ya. Silakan. Rencana kita sampai kurang lebih jam 11.00 ya. Mungkin itu Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Kita mungkin sambil menunggu sedikit waktunya. Bentar. Ya. Alhamdulillah Pak Syafsanya juga sudah hadir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sofan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah beliau sudah hadir. Ya, alhamdulillah Bapak-bapak dan Ibu sekalian, untuk pertemuan kali ini terima kasih atas waktunya. Alhamdulillah salawat wassalam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in hingga kita semuanya hingga umat hingga yaumil akhir. Alhamdulillah segala puji Allah yang telah ke segala nikmatnya sehingga acara ini dapat berlangsung lancar ya. Mudah-mudahan sampai terakhir nanti kita bisa mengikutinya, dan mudah-mudahan kita dapat menambah ilmu dan pengalaman juga dari materi yang insya Allah akan disampaikan. Insya Allah materi ini akan dibawakan oleh pembicara kita. Di sini beliau nama lengkap RM Sofan CFP ya. Beliau adalah CV-nya ini praktisi perencana keuangan bersertifikat dari Badan Nasional Sertifikat Profesi BNSP dan sertifikat Financial Planner CFP dari Financial Planning Standard Board FSB USA. Yang kedua, beliau adalah perencana keuangan bersertifikat Qualified World Planner QWP dan QWP Academy. Yang berikutnya, praktisi manajemen risiko bersertifikat dari Badan Nasional Sertifikat Profesi BNSP dan sertifikat risk manajemen profesional CRMP dari Lembaga Sertifikat Profesi Manajemen Risiko. Yang berikutnya, aktualisasi asuransi jiwa dan manajemen asuransi bersertifikat Ahli Asuransi Indonesia Jiwa atau AAJI dari Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia AAMAI. Dan dari Departemen Matematika ITB, SSI dari Departemen Matematika ITB, lulusan dari SSI dari Departemen Matematika ITB, dan Manajemen Statistik dari Departemen Statistik Unpad. Nah, untuk pengalamannya 2002 dan 2003 beliau ada dosen dan manajemen investasi sebagai dosen di analisis efek stand dan karyawan di sebuah perusahaan BUMN manajemen investasi. 2003 sampai 2001 aktuaris asuransi jiwa sebagai aktuaris di perusahaan asuransi jiwa baik di lokal company maupun di perusahaan asing. Terakhir sebagai General Manager Head of Actuary Division PT MSC Life Asuransi. Yang berikutnya juga 2001 sampai sekarang business owner sebagai entrepreneur, penulis, konsultan keuangan, UMKM dan financial planner. Itu sedikit CV tentang beliau. Itu ya untuk itu CV-nya ya. Ya, untuk memulai acara ini kita langsung saja sama-sama kita buka dengan sama baca basmalah.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga Pak Sofyan untuk bisa memulai acara ini. Pak Sofyan, silahkan terkait dengan materinya ini. Kita kurang lebih 45 sampai 60 menit untuk ke depan untuk materinya. Nanti setelah itu kita ada sesi tanya jawab. Bapak dan Ibu silahkan silahkan mengikuti acara ini dengan baik dan lancar. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bihuda wa zinil haq yadhhirahu ala zinil kulli wa kafa bihi syahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang telah memberikan segala nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat kesehatan di saat kita sedang menghadapi pandemi. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa mengikuti acara silaturahim pada pagi hari ini. Salam serta salam senantiasa dicurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya hingga akhir zaman. Sebelumnya, cek sound dulu nih Pak Agung, jelas suara saya? Jelas Pak Sofyan. Jelas, lancar. Baik, kalau tidak jelas nanti dikasih tahu ya, takut ada gangguan jaringan. Baik, sebelumnya saya izin share screen materi yang akan saya sampaikan. Dibahas dengan lengkap dan bisa diikuti oleh teman-teman semua. Baiklah, ada satu pertanyaan, saya ingin mengawali dengan sebuah pertanyaan, apakah literasi keuangan kita, khususnya kita di Indonesia, apakah sudah baik? Literasi keuangan itu maksudnya adalah bagaimana pemahaman kita tentang pengelolaan keuangan, tentang mengenal produk-produk keuangan, sehingga keuangan kita itu bisa dikelola dengan baik. Ada yang bisa menebak sekitar 50% atau di atas 50% atau di bawah 50%. Saya mau menyampaikan sebuah survei yang disampaikan oleh OJK ya, Otoritas Jasa Keuangan. Yang disampaikan pada tahun 2019, jadi surveinya 2019 dan dirilis pada akhir 2020 atau awal 2021. Ternyata literasi keuangan di Indonesia itu sangat kecil, yaitu sebesar 38,03%. Jadi kalau penduduk Indonesia mungkin sekitar berapa ya sekarang, 260 atau 270, maka sekitar hanya 100 juta orang saja ya yang mengenal tentang produk keuangan. Sedangkan di negara-negara maju itu angkanya hampir 80% sampai 90% ya minimal. Nah ini sebuah PR bagi kita ya, karena dengan tidak memahami tentang pengelolaan keuangan tentu akan menjadi masalah sebetulnya dalam pengelolaan keuangan pribadinya, termasuk juga impact-nya kepada kondisi keuangan di keluarga. Padahal pemerintah itu sudah bekerja keras sebetulnya. Ya, kalau ada teman-teman dari bank atau dari insurans, BUMN, ataupun dari otoritas jasa keuangan, pemerintah itu sudah berusaha sebetulnya bagaimana mensosialisasikan produk-produk keuangan. Jadi kalau dilihat tabel sebelah kanan ya, tahun 2019 itu inklusi keuangannya naik. Inklusi itu artinya bagaimana akses penduduk Indonesia terhadap produk-produk keuangan. Jadi sebetulnya pemerintah itu sudah mensosialisasikan produk-produk keuangan, dan produk-produk keuangan itu bisa diakses lebih dari 76,19%. Nah ini menjadi PR, dan mudah-mudahan kita yang berada di sini adalah orang-orang yang memang punya kepedulian untuk meningkatkan literasi, sehingga bukan lagi menjadi 38,03%, tetapi lebih dari 38,03%. Nah, kenapa literasi keuangan ini sangat penting? Sebetulnya banyak alasan ya. Di samping sebetulnya di agama juga mengajarkan tentang perencanaan keuangan. Mungkin saya sampaikan salah satu kisah saja ya. Ketika di dalam Al-Quran, misalkan Nabi Yusuf itu diceritakan bagaimana menyampaikan kepada kaumnya untuk tidak memakan seluruh hasil panen dari gandum. Jadi ada sebagian yang dimakan, tapi ada sebagian pula yang disimpan untuk
menjaga musim paceklik. Itu ada dalam Al-Quran, dalam Quran surat Yusuf. Artinya memang agama menjadi motivasi juga bagi kita untuk mengelola keuangan dengan baik, terutama tentang perencanaan keuangan. Nah, kemudian ada juga fenomena inflasi ya. Nah, teman-teman mungkin tahulah apa yang dimaksud dengan inflasi. Harga beras mungkin 10 tahun yang lalu itu 8.000 kilogram ya. Untuk beras premium gitu, sekarang 1 kilogram itu sudah 12.000. Minimal 12.000, ada yang 13.000 ya untuk harga beras premium. Nah, jadi kalau kita menyimpan uang di bantal tanpa diinvestasikan, itu uang nilainya akan semakin rendah. Nah, ini yang perlu diperhatikan juga dalam perencanaan keuangan. Kemudian poin berikutnya adalah kita tahu uang itu sangat terbatas, betul ya? Penghasilan kita terbatas, ya? Tidak bisa kita naikkan seenak-enaknya sesuai dengan keinginan kita. Kalau misalkan gaji kita 5 juta, ya udah 5 juta gitu kan. Nah, tidak bisa kita seenaknya menjadi 5 miliar gitu. Tetapi kebutuhan kita tidak terbatas, betul ya? Kalau kita list, misalkan Pak Agung coba tulis 1000 keinginan. Saya yakin Pak Agung bisa menulis 1000 keinginan. 1000 keinginan ya. Wah, pingin A, B, C, D, E sampai 1000. Tapi kalau coba Pak Agung naikkan dari 5 juta menjadi 5 miliar per bulan. Menjadi bingung kan? Nah, uang terbatas, sementara kebutuhan hidup sangat terbatas. Artinya disitulah harus ada prioritas kan? Mana kebutuhan-kebutuhan yang harus didahulukan dan mana kebutuhan-kebutuhan yang bisa dipending. Nah, ini adalah beberapa alasan yang perlu kita sadari bahwa mengelola keuangan itu sangat penting. Begitupun mungkin hal yang lainnya, kita tidak mengetahui kejadian di masa depan ya. Nauzubillah min dzalik, misalkan seorang kepala keluarga tiba-tiba meninggal dunia. Kemudian bagaimana dengan istri dan anak-anaknya ya? Apakah yang terjadi dengan istri dan anak-anaknya ketika penghasilan di keluarga itu terhenti? Nah, jadi mari kita sepakati bahwa meningkatkan literasi keuangan itu menjadi sesuatu yang sangat prioritas ya. Menjadi sesuatu yang sangat prioritas atau ilmu wajib yang harus dipahami oleh semua orang, termasuk kita semua. Nah, pada hari ini coba kita bahas secara umum fondasi-fondasinya apa saja yang perlu dalam pengelolaan keuangan atau perencanaan keuangan. Nah, sebagai bukti ya, saya coba searching di Google nih Pak Agung dan teman-teman. Ada beberapa fenomena ya, di mana masyarakat itu tidak terlalu mengerti tentang produk-produk keuangan. Kita tahu ada investasi bodong ya. Mungkin pernah ditawarkan kita menempatkan 1 juta, kemudian setiap bulan kita dapat misalkan jadi 2 juta gitu, 2 kali lipatnya gitu. Ya, kita menempatkan 10 juta menjadi 20 juta. Nah, itu banyak kan tawaran-tawaran yang seperti itu, investasi bodong. Dan masyarakat juga banyak korbannya gitu. Termasuk masyarakat-masyarakat kecil. Bahkan tidak banyak masyarakat-masyarakat yang mempunyai uang berlebih tetapi tertipu oleh investasi bodong. Kenapa demikian? Karena memang tidak memahami gitu. Apa logik atau wajar punya return investasi sebanyak 200%. Kemudian sekarang fenomena pinjaman online ya. Begitu mudahnya kita meminjam uang melalui pinjol ya, pinjaman online gitu. Yang oleh OJK ditemukan ada berapa ratus pinjaman online ilegal dan salah satunya yang berasal dari Cina yang kemarin ditangkap oleh kepolisian. Ini juga disebabkan karena masyarakat memang tidak mengerti gitu. Bagaimana cara meminjam uang dengan cara yang legal. Nah, korbannya sudah banyak ya. Di antara teman-teman saya juga banyak gitu. Dan bunganya sangat berkali-kali lipat. Minjam cuma 1 juta suruh bayarnya sampai puluhan juta. Itu sesuatu yang sangat tidak logis sekali. Ya, kemudian ada yang sampai bahkan tewas gantung diri ya. Ya, tewas gantung diri karena terjerat hutang oleh pinjaman online. Ini di Depok ya. Beritanya bisa kita lihat di internet. Nah, ini yang sangat menarik, ternyata kasus perceraian itu setengahnya disebabkan oleh uang. Ada suaminya punya hutang banyak, istrinya punya hutang banyak, gitu ya. Akhirnya solusinya malah cerai. Gitu. Dan ini angka perceraian karena uang itu meningkat. Gitu. Nah, dengan diharapkan dengan kita memahami perencanaan keuangan, tentunya kita tidak ingin kasus-kasus seperti tadi itu terjadi pada diri kita. Nah, oleh karena itu,
Ya, ini termasuk pinjaman online. Nah, oleh karena itu, coba kita belajar dari manakah kita memulai belajar tentang perencanaan keuangan. Saya mau mengajak teman-teman semua, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, di manakah fase keuangan kita. Nah, coba nanti lihat ya diri kita masing-masing, sebetulnya fase keuangan kita tuh ada di mana sih gitu. Ya, nanti coba kita lihat setelah saya menyampaikan fasenya, coba menilai diri sendiri, kita berada di fase seperti apa. Baik, saya mulai. Fase pertama itu prakerja, ya, prakerja. Jadi prakerja itu memang belum punya penghasilan, belum punya pekerjaan, gitu. Masih ketergantungan kepada orang tua. Nah, rata-rata pada fase prakerja ini adalah masih anak-anak, misalkan usia SMA, usia kuliah, gitu ya, yang memang belum punya penghasilan sama sekali. Nah, misalkan ini terjadi pada anak-anak kita, bagi yang punya anak-anak di level usia SMA atau SMP juga boleh, SMP, SMA, kuliah, maka mereka berada di fase seperti ini. Apa yang harus kita ajarkan ketika mereka belum punya penghasilan? Nah, yang harus kita ajarkan adalah tingkatkan kompetensi dengan cara belajar yang baik, ikut training, pokoknya pelatihan yang memberikan value kepada si anak. Ya. Karena value inilah yang akan nanti menjadi bekal ketika dia akan masuk ke dalam dunia kerja. Nah, rata-rata biasanya anak-anak itu hanya mengandalkan pekerjaan di sekolah saja, Pak, Bu. Betul ya? Sudah merasa cukup pekerjaan yang pelajaran yang berada atau yang disampaikan oleh guru-guru mereka di sekolah. Tetapi sebetulnya sebagai orang tua sebaiknya kita mendorong adanya kompetensi lain di luar sekolah itu. Seperti misalkan bagaimana anak bisa berbicara di depan umum, ya, atau mengikuti training public speaking, gitu. Atau mengikuti training bahasa asing, bahasa Inggris, atau mungkin menguasai komputer. Nah, itu hal-hal yang menurut saya itu akan menjadi value yang lebih besar bagi anak memasuki fase berikutnya. Nah, mungkin di fase 1 prakerja ini kita di partisipan Zoom ini tidak ada yang masuk ke dalam fase prakerja ya. Mungkin semuanya sudah terlewati hal seperti ini. Tapi bagi yang memiliki anaknya, silakan untuk diarahkan. Termasuk juga bagaimana menguasai atau memahami tentang pengelolaan keuangan. Sebaiknya diajarkan di fase 1 prakerja ini. Kemudian masuk ke dalam fase 2. Nah, fase 2 ini adalah awal kerja. Ya, para fresh graduate yang lulus dari kuliah kemudian kerja gitu ya di usia mungkin sekitar 22, 23, 24, 25 gitu. Nah, mereka itu sudah memiliki penghasilan tapi pas-pasan. Ya, pas-pasan. Hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa bisa menabung. Nah, hidup dari bulan ke bulan itu yang mengandalkan gaji. Jadi gajian misalkan kalau BUMN atau PNS itu ASN itu tanggal 1 ya Pak Agung ya gajiannya ya. Ya, tanggal 1. Nah, tanggal 1 kan? Ya. Gajian, banyak yang lewat aja. Gitu kan? Gajian tanggal 1 udah selesai buat kebutuhan hidup, biar terus ada mungkin ngekos gitu ya bagi karyawan yang baru itu biasanya seperti itu. Kemudian tanggal 31 habis. Tapi dia masih bisa berlanjut lagi karena tanggal 1 punya gajian lagi. Tidak ada alokasi buat menabung. Nah, ada kan? Pernah kita mengalami dalam fase seperti ini? Tentu pernah ya. Gitu. Ya kita hidup dari gaji saja terus gitu ya. Nah, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah hidup sehemat mungkin. Gitu. Jadi bersabar untuk tidak berhutang membeli barang mewah. Nah, bagi teman-teman yang masih muda, ketika berada dalam fase ini, jangan didahulukan gaya gitu loh. Gaya hidup tuh jangan dulu didahulukan gitu. Baru aja jadi ASN 1 tahun sudah pingin beli mobil gitu ya. Karena Lebaran pingin menunjukkan bahwa saya ASN gitu. Saya sudah kerja gitu. Ke kampung halaman bawa mobil. Nah, itu adalah sebuah tindakan yang keliru. Jadi bersabar saja, berhemat, kemudian bersabar untuk tidak tergiur membeli barang-barang mewah. Nanti pada waktunya Anda akan memasuki fase keuangan berikutnya gitu. Nah, kalau misalkan tidak bisa menabung, tetapi coba sisihkan sedikit aja. Untuk apa? Yaitu untuk investasi skill.
ya. Apakah itu beli buku? Beli buku masih bisa kan? Buku itu harga 50.000 sampai 100.000 masih bisa dibeli. Kemudian ikut kursus, ya, atau mungkin lihat YouTube, di situ banyak tutorial, ada segala macam. Ya, yang intinya adalah skill itu akan meningkatkan peluang kita, meningkatkan penghasilan. Kan biasanya karir itu seiring dengan peningkatan skill ya. Kalau saya di swasta itu seperti itu. Saya yakin juga di ASN juga faktor peningkatan skill itu menjadi faktor meningkatkan penghasilan ya, seperti itu. Nah, jadi ketika Anda mungkin di sini ada karyawan-karyawan baru yang kondisinya seperti itu dan Anda belum bisa menabung, maka sisihkanlah uang sedikit untuk investasi skill. Dengan harapan di masa yang akan datang, skill Anda akan meningkat dan harapannya adalah Anda dipromosikan, penghasilannya menjadi naik. Oke ya, diingat ya, ini fase 2 seperti itu. Apakah ada yang masuk di fase seperti ini? Kemudian fase 3 nih. Fase 3 itu mandiri. Sudah eksis di kantor gitu ya. Sudah dipercaya oleh atasan, sudah banyak kontribusi kepada kantor, tempat kerja nyaman, memiliki penghasilan mencukupi kebutuhan hidup, bahkan sudah bisa menabung gitu. Tapi masih memiliki kewajiban. Nah, biasanya di fase ini mulai kan mikirkan buat nikah, mikirkan buat ambil KPR. Terus yang tadinya misalkan ke kantor pakai kalau di Jakarta Kopaja atau angkot gitu ya, mulai nyicil motor gitu ya, dan kewajiban-kewajiban lainnya. Nah, bila kita berada di fase ketiga, yaitu fase mandiri, apa yang harus dilakukan? Pertama, kendalikan hutang. Jadi hutang itu maksimal 1/3 dari penghasilan kita. Jadi kalau penghasilan kita 6 juta, ya total cicilan hutang kita itu maksimal ya 2 juta gitu ya, kurang lebih 1/3 dari 6 juta, jadi 2 juta. Nah, jangan lupa alokasikan untuk investasi, yaitu 10% dari penghasilan. Jadi mulai membangun kekayaan tuh. Ketika dalam fase mandiri ini jangan semuanya itu dipakai makan, dipakai hiburan, dipakai untuk senang-senang. Mulai itu mengendalikan diri penggunaannya. Mulai sisihkan 10% dari penghasilan untuk membangun kekayaan. Dan terus tingkatkan skill. Nah, ini skill ini terus tingkatkan dalam fase 3 mandiri ini. Karena kita ingin penghasilan kita menjadi jauh lebih baik di masa yang akan datang. Ya, diingat ya, ada yang masuk fase 3, coba dipikir-pikir. Kayaknya saya masih fase 3 deh. Oke, kalau fase 3 coba ya. Oh, saya punya KPR, KPR-nya coba dilihat apakah sudah maksimum atau melebihi. Hati-hati kalau sudah melebihi 1/3-nya. Kemudian fase 4. Nah, ini fase 4 jauh lebih tinggi dari fase mandiri. Fase 4 itu tidak memiliki utang atau utangnya kecil lah, ya, tidak memiliki utang atau tidak signifikan utangnya. Penghasilannya mencukupi, tabungan sudah sangat banyak. Dia itu tidak terlalu khawatir bila berhenti bekerja, karena tabungan sudah cukup membiayai biaya hidup untuk beberapa tahun ke depan, ya, di fase puasa ini. Jadi tabungan itu udah di rekening sudah cukup lumayan lah gitu ya. Kalaupun kita keluar tidak bekerja lagi gitu, pengen pensiun dini, kayaknya cukup lah gitu ya untuk membiayai hidup ke depan. Nah, ini udah luar biasa nih kalau sudah masuk fase 4 ini. Nah, apa yang harus dilakukan? Nah, bila teman-teman ingin memulai bisnis ya, bisnis itu kan ada risiko ya. Mulai bisnis, nah pastikan kalau saran saya teman-teman sudah masuk ke dalam fase 4. Nah, fase puasa. Jadi silahkan misalkan membuka bisnis sampingan gitu ya di rumah, ataupun bisnis sampingan ketika libur, kan kalau ketika ngantor nggak boleh bisnis sampingan ya gitu, ataupun setelah ngantor gitu, atau diatur-atur lah pokoknya di fase seperti ini, karena bisnis itu memiliki resiko. Ketika bisnis itu mengalami kerugian, nah kita masih punya tabungan kan, tidak masalah gitu. Jadi ada bantalannya. Nah, berikutnya adalah alokasikan untuk investasi dengan porsi yang semakin besar. Misalkan yang sebelumnya baru hanya bisa sampai 10%, yang naikkanlah menjadi 15%. Nah, jadi ini fase 4 adalah fase yang sangat krusial, yang sangat penting,
yang harusnya bisa menjadi impian kita ya bagi karyawan untuk mencapai fase 4 ini. Kemudian fase berikutnya adalah fase aman. Nah, fase aman ini itu jauh lagi lebih makmur ya. Uang yang diinvestasikan itu sudah bisa membiayai hidup walaupun tidak bekerja. Jadi saya pernah menemukan tuh di daerah Serang ya, ada seorang PNS nih. Ada seorang PNS itu punya bisnis sampingannya itu warung. Kemudian berkembang menjadi grosir ya, menjadi grosir. Sebetulnya dia itu sudah cukup dengan hasil investasi di grosir, warung grosir itu. Tanpa bekerja pun dia sebetulnya sudah cukup. Dia seorang guru SD, tapi dia pintar bisnis sampingan gitu. Nah itu adalah salah satu dia sudah berada di fase aman gitu. Jadi gaji dari negaranya yang masuk ke kantong itu ya dia tempatkan, dia investasikan 100% gitu. Nah hidupnya dari mana? Hidupnya itu dari warung grosir itu. Nah contohnya seperti itu. Jadi uang investasinya itu sudah membiayai kebutuhan hidupnya. Ada yang sudah masuk di fase 5 aman? Saya yakin ada sih ya. Walaupun jumlahnya lebih kecil, biasanya lebih sedikit masuk aman itu. Tapi contohnya saya menemukan langsung, ada tuh. Di daerah Serang, saya pernah mengisi acara di sana. Ada salah seorang guru SD di sana yang sudah mandiri dengan warung grosir. Dan dia memang nabung dari sedikit-sedikit gitu. Ya, kemudian tapi hanya sekitar kebutuhan hidup dasar ya, tidak bisa membeli barang-barang mewah. Jadi kebutuhan hidup primernya itu sudah terpenuhi oleh warung itu. Tapi dia memang tidak bisa membeli mobil yang mewah gitu ya. Ya mobilnya ala kadarnya, motor gitu. Bisnis yang dijalankan tanpa perlu pengawasan secara penuh. Jadi beliau mengajar gitu ya, mengajar di sebuah SD, ya grosirnya bisa dijalankan oleh istrinya. Tabungan sudah banyak, bisa saja memilih pensiun. Beliau itu bisa saja memilih pensiun gitu. Karena dari warung pun sudah cukup. Tapi beliau tidak memilih untuk pensiun. Nah, ketika apa yang harus dilakukan, bila memang memilih pensiun, silahkan gitu ya, karena penghasilannya sudah cukup dari bisnisnya itu. Tapi kalau tidak ya nggak apa-apa, lanjutkan. Gitu. Kemudian nikmati hasil jerih payah keras selama ini. Jadi ada waktunya, tadi ngirit-ngirit, nah sekarang menikmati hasil jerih payahnya. Kemudian tetap naikkan porsi investasi agar hasil passive income itu semakin besar. Apa itu passive income? Passive income itu adalah sebuah aset atau kekayaan yang menghasilkan pendapatan tanpa kita aktif untuk menumbuhkan kekayaannya itu. Gitu ya, misalkan contohnya kita punya kos-kosan, misalkan 10 pintu gitu. Satu bulannya misalkan satu kamarnya 1 juta, maka dikalikan 10 kita punya pendapatan satu bulannya 10 juta. Nah itu yang disebut dengan passive income. Nah mudahan di fase 5 ini kita sudah ada yang masuk di fase 5 ini ya. Nah berikutnya adalah, nah ini yang disebut dengan financial freedom atau bebas finansial. Tidak banyak orang yang bisa mencapai fase ini, tapi ada jumlahnya tambah sedikit lagi. Jadi passive income-nya itu sudah bisa membaiki kebutuhan hidup dengan standar hidup mewah. Ya hidup mewah itu maksudnya di luar primer ya, sekundernya itu misalkan punya mobil yang layak, gitu, punya rumah yang layak, ya, punya passive income, dan tidak perlu lagi memikirkan bekerja untuk mencari uang sebetulnya. Jadi uang itu sudah mengalir saja dari harta kekayaan yang diperoleh. Yang ini disebut dengan financial freedom. Apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan adalah nikmati hasilnya, kemudian mulailah lebih besar pada kehidupan sosial ya. Nah, dia ada fasenya nih, kita itu lebih banyak lagi, bukan berarti di fase sebelumnya kita tidak peduli terhadap sosial, tapi dianjurkan untuk bisa lebih peduli terhadap kehidupan sosial. Ada yang masuk financial freedom di sini? Saya doakan mudah-mudahan setahun lagi ada yang banyak. Nah, financial freedom ya, ini menjadi cita-cita kita bersama. Kenapa tidak? Sebetulnya bisa juga kita wujudkan ya. Nah ini yang terakhir adalah fase terakhir, yaitu super kaya. Nah, super kaya ini tambah sedikit lagi nih.
tambah sedikit lagi orang-orang yang berada dalam fase super kaya. Jadi bisnisnya sudah sangat besar, kemudian investasi sudah menghasilkan uang yang sangat besar. Ya misalkan ini para konglomerat lah ya, para konglomerat. Jadi tidak hanya bisa membiayai hidup mewahnya, tapi juga bisa membiayai keturunannya bertahun-tahun. Wah ini luar biasa. Luar biasa. 7 turunan ya Pak? 7 turunan. Kayaknya. 7 turunan. Dan sebetulnya ada beberapa konglomerat yang latar belakangnya karyawan. Ada, saya pernah baca beberapa buku itu mengenai profil para konglomerat di Indonesia. Itu ada beberapa yang memang berada di fase 7 super kaya yang berasal dari para karyawan. Jadi tidak ada sebuah kemustahilan bagi kita untuk masuk ke dalam fase 7 super kaya. Apa yang dilakukan ya tentu nikmati hasilnya ya, mulai peduli pada kehidupan sosial dan transfer skill pada generasi berikutnya. Baik, itu 7 fase yang telah saya ceritakan. Coba teman-teman nilai diri sendiri. Ini saya ulang lagi ya. Nah, ini fase 1 prakerja, silakan ada yang di sini mungkin tidak ada ya karena sudah pada kerja semua. Kemudian fase 2 awal kerja ini Milenial ya. masih tanggal 1 gajian, tanggal akhir bulan sudah mulai habis, ya, para milenial belum bisa nabung, karyawan baru. Nah, fase 3 masih mulai mandiri atau masih punya cicilan, ada yang punya cicilan? Banyak. Cicilan rumah, cicilan motor, nah, masih di sini. Mungkin banyak ya di fase mandiri ini ya. Gajinya 5 koma, tanggal 5 udah koma. Nah, gitu. Tanggal 5 Pak ya? Untung masih tanggal 5. Untung bukan tanggal 2 ya Pak? Hanya lewat. Fase 4. Kemudian fase 5 fase aman. Kemudian fase 6, nah bebas finansial, financial freedom. Nah ini fase 7 super kaya. Jadi semakin ke sana semakin sedikit orang yang mencapai fase itu karena memang hanya sedikit orang yang bisa mengaplikasikan bagaimana cara mengelola keuangan. Nah sekarang kan pertanyaannya masih ada waktu ya? Masih Pak. Masih ya? Masih. Nah sekarang apa yang harus kita lakukan nih? Apa yang harus kita lakukan? Nah kita sudah tahu berada di fase mana, ya. Apa yang harus kita lakukan? Nah sebetulnya dari semua fase itu ilmunya sama sebetulnya. Ini yang saya jelaskan ya. Semua fase itu ilmunya sama. Cuman yang berbeda adalah volumenya berbeda. Kemudian pendapatannya saja yang berbeda. Ya. Coba kita cermati materi berikutnya. Apa yang harus kita lakukan? Yang paling penting ini kan. Apa yang harus kita lakukan? Nah saya mencoba untuk mengilustrasikan ya. Sebentar ini ketutup. Saya coba untuk mengilustrasikan. Ya, saya coba untuk mengilustrasikan ya. Ada kedua belah tangan kita, ada ya, ada tangan kanan dan ada tangan kiri ya. Kemudian di bawah ada saku kiri dan saku kanan. Bapak-bapak punya ya, ibu-ibu juga punya dong. Tangan kiri, tangan kanan, ada saku kiri, saku kanan. Ya, seperti dalam gambar ini. Nah, tangan kanan itu disebut dengan pendapatan. Ya, ketika kita mendapatkan gaji, maka itu adalah pekerjaan tangan kanan. Ya, dimasukkan ke dalam saku atas. Ya, ini sebagai ilustrasi aja supaya bisa dipahami. Dimasukkan ke dalam saku atas, ya, uang itu dimasukkan ke dalam saku atas. Kemudian tangan kiri itu tugasnya adalah mengeluarkan uang, membelanjakan uang. Oke, saya ulangi ya. Tangan kanan itu untuk mencari uang. Tangan kiri itu untuk mengeluarkan uang. Ya. Kemudian di bawah ada saku kanan yaitu harta dan saku kiri adalah hutang. Nah, dengan demikian kita harus mempelajari ilmu tangan kanan yaitu pendapatan, ilmu tangan kiri yaitu pengeluaran, ilmu saku kanan yaitu harta dan ilmu saku kiri yaitu hutang, ya. Bisa dipahami ya sampai sini ya? Iya. Ya. Jadi tangan kanan itu pendapatan, tangan kiri pengeluaran, saku kanan bawah itu harta, dan saku kiri itu hutang. Nah, kita coba bahas ya. Kita coba bahas ilmu tangan kanan dulu nih. Nah, ilmu tangan kanan. Tadi saya bilang ilmu tangan kanan.
tangan kanan itu tugasnya adalah untuk bekerja, ya, bekerja mencari uang atau yang disebut dengan pendapatan, masukin ke dalam saku kita kan, gitu kan. Saku kita itu apa? Saku kita itu rekening, gitu kan, atau aset-aset yang kita punya. Nah, semakin banyak yang dihasilkan tangan kanan, maka semakin baik, betul nggak? Iya. Makin banyak Semakin banyak, pundi-pundinya. betul dong. Semakin banyak uang yang kita peroleh, maka semakin sejahtera. Kita semakin tersenyum lebar, gitu kan. Tapi kalau semakin kecil yang diperoleh, ya kita cemberut, gitu ya. Kita bingung, pusing, gitu kan. Nah, artinya apa? Artinya berarti kita harus memperkuat tangan kanan. Caranya apa? Berarti tangan kita itu perlu nutrisi. Biar kuat ya. Jangan sampai lemah gitu kan. Tangan kita kan buat kerja gitu. Perlu nutrisi. Nah, nutrisinya itu apa dalam konteks kita gitu. Nutrisinya itu apa? Kita meningkatkan skill. Ada training, ada pelatihan, seminar, motivasi kerja, peningkatan keterampilan. Itulah yang disebut dengan ilmu kanan gitu. Nah, di sini saya tidak perlu membahas tentang ilmu tangan kanan ya. Karena itu adalah pembahasan tersendiri di perencanaan keuangan. Jadi bagi teman-teman, bagi bapak-bapak, ibu-ibu, ayo tingkatkan skill, itu penting sekali. Ya. Kesuksesan itu datang ketika ada kesempatan dan ada juga kemampuan ya. Gitu. Kesempatannya ada, tetapi kita tidak punya training, tidak punya skill gitu. Karena tidak pernah ikut training, tidak pernah ikut pelatihan, malas untuk ikut seminar. Gitu. Di kantor ada training, tidak pernah diikutin, misalkan gitu ya, malas. Ya akhirnya kita tidak memiliki peningkatan skill. Nah, tetapi ketika kesempatan datang dan skill kita sudah kita miliki, maka disitulah kesempatan kita untuk menaikkan pendapatan. Nah, oleh karena itu, saya yakin kalau di ASN kan pasti ada ini ya, ada program pengembangan karyawan ya, yang disediakan oleh kantor ya. Nah, sebetulnya fasilitasnya sudah bagus, tinggal kita manfaatkan. Mau nggak kita meningkatkan skill dengan pelatihan-pelatihan itu, gitu, ya. Nah, tapi ingat, tangan kanan itu ada batasnya ya, betul ya. Semakin tua, tangan kanan itu semakin lemas, betul ya. Tangan kanan itu semakin lelah, ya. Betul nggak? Yaitu masa apa? Masa pensiun ya. Iya. Menjelang pensiun juga sudah mulai lelah. Menjelang pensiun lelah, tapi masih punya pendapatan kan. Gitu. Tapi kalau setelah pensiun juga punya pendapatan sih, walaupun lebih sedikit ya. Gitu. Nah ini harus diantisipasi nih, ketika tangan kanan kita sudah tidak bisa bekerja, apa yang harus kita lakukan? Padahal kebutuhan hidup semakin naik. Gitu. Nah baik, ilmu tangan kanan. Sampai di sini bisa dimengerti ya, ilmu tangan kanan yaitu ilmu bagaimana kita mencari uang. Kata kuncinya adalah tingkatkan skill. Kemudian, sekarang ilmu tangan kiri. Ilmu tangan kiri yang justru harus memiliki skill yang jauh lebih kompleks. Kalau tangan kanan kan bekerja dapat uang. Tangan kiri menghabiskan uang kan. Kalau salah langkah, uangnya habis tanpa produktif gitu. Tapi bagaimana kita menggunakan uang yang berada di saku itu dengan cara produktif. Jadi tugasnya tangan kiri itu tugasnya adalah menghabiskan uang, tapi di jalan yang benar gitu ya. Nah ingat ya, tangan kiri tugasnya menghabiskan uang di jalan yang benar. Bagaimana caranya? Nah ini sebetulnya slide ini yang sangat penting ya, kalau teman-teman sebentar. Kursor saya kelihatan ya Pak Uli? Kelihatan. Nah ini dari kiri sampai sebelah kanan, kebutuhan, ya. Jadi dari sebelah kiri itu prioritas, sampai ke sebelah kanan itu prioritasnya semakin sedikit, tergantung pada kemampuan keuangan kita. Nah, gitu ya. Jadi yang pertama, ketika kita punya uang pas-pasan nih,
pas-pasan itu bukan pas ada, pas butuh, pas ada gitu ya. Pas-pasan itu hanya cukup untuk kebutuhan hidup sehari-hari gitu ya. Belum bisa membeli barang-barang yang terlalu mewah lah gitu. Nah, ketika kita punya uang, bahasanya kan pas-pasan ini. Ketika kita memiliki uang yang terbatas, maka yang bisa kita lakukan adalah yang berwarna biru sebelah kiri. 1, zakat, infak, sodako. Ini harus dilakukan, ya, agar kita memberikan keberkahan dalam hidup kita. Nah, di agama juga kan diajarkan kan. Tetapi kalau untuk zakat dilihat dulu apakah sudah masuk persyaratan atau belum. Kalau belum, ya nggak apa-apa, tidak usah zakat. Tapi infak atau sodako yang batasan nilainya memang tidak ditentukan. Sekecil apapun, keluarkan. Keluarkannya kapan? Keluarkannya itu di awal. Ya, ketika gaji diterima, potong. Yang kedua, kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup sehari-hari. Apakah untuk makan, listrik, bayar air, bayar SPP sekolah anak, kemudian kalau yang masih ngontrak, bayar kontrakan, gitu ya. Kemudian yang ketiga, bayar cicilan hutang. Ini wajib ya. Yang keempat, membayar pajak, kalau memang ada. Gitu. Jadi hanya sebatas ini aja. Jangan dulu mikirin main saham, jangan dulu mikirin mau bisnis, jangan dulu mikirin mau hal-hal di luar kebutuhan lah, mau beli mobil gitu ya. Beli mobil sih boleh-boleh aja gitu, kalau memang cicilan hutangnya itu masih lebih kecil dari 30%-nya. Nah, jadi kalau kondisi memang kebutuhan hidupnya itu masih terbatas, lakukan 1, zakat, infak, sodako. Yang kedua, kebutuhan hidup. Ketiga, bayar cicilan hutang. Yang keempat, membayar pajak. Jadi kalau dilihat, yang warna biru itu semuanya kewajiban ya. Nomor 1, kewajiban pada agama. Nomor 2, kewajiban pada keluarga. Ketiga, kewajiban pada orang lain. Keempat, kewajiban kepada negara ya. Jadi kalau uang pas-pasan ya udah di situ dulu. Nah, di situ dulu, bersabar di situ, jangan mau kemana-mana dulu. Bersabar di situ, tingkatkan kemampuan tangan kanannya nih, skillnya tingkatkan gitu, agar nanti suatu saat ada kesempatan dan kita bisa promosi. Nah, berikutnya baru masuk ke fase kedua, yaitu keamanan finansial. Apa yang dimaksud keamanan finansial? Yang dimaksud keamanan finansial adalah menjaga pendapatan kita, menjaga keuangan keluarga kita. Yang pertama adalah dana darurat. Ya. Jadi ketika kita punya kemampuan untuk menabung, ya, itu dialokasikan, prioritaskan untuk dana darurat. Dana darurat itu berapa? 3-6 kali pengeluaran per bulan. Jadi kalau pengeluarannya 3 juta, ya udah berarti 6 kali 3 juta, 18 juta. Nah, kita harus penuhi dulu tuh 18 juta itu. Jangan dipakai kemana-mana, kecuali apabila kondisi darurat terjadi. Gitu. Ya. Kondisi darurat itu apa? Kondisi darurat misalkan ketika pencari nafkah meninggal dunia ya. Pencari nafkah meninggal dunia, sehingga penghasilannya tidak ada atau penghasilannya berkurang. Kalau di ASN itu penghasilannya berkurang. Sehingga istri dan anak-anak memerlukan modal hidup ke depan. Nah, dana darurat itu yang digunakan. Yang kedua adalah asuransi. Ya. Siapa yang diasuransikan? Yang diasuransikan itu adalah pencari nafkah terlebih dahulu. Jadi kalau ada apa-apa dengan pencari nafkah, maka ada santunan duka dari asuransi untuk keluarganya yang bisa dijadikan modal buat kehidupan selanjutnya. Ataupun asuransi cacat permanen. Ya, bila si pencari nafkahnya itu cacat sehingga tidak lagi bisa melakukan pekerjaan. Nah, berikutnya adalah asuransi untuk keluarga, yaitu asuransi kesehatan. Kalau di ASN sudah ada BPJS ya. Sekarang rata-rata sudah ada punya BPJS juga di luar ASN juga. Gitu. Nah, ini asuransi kesehatan penting. Jangan sampai nanti istri atau anak sakit, terus kita mengambil dari tabungan yang sudah kita tabung berpuluh-puluh tahun, itu habis seketika karena anggota keluarga kita sakit.
Atau mungkin ada anggota keluarga kita yang tidak di-cover oleh BPJS gitu ya, atau orang tua kita gitu, seperti itu. Kemudian yang punya kendaraan, asuransi kendaraan, tabrak sedikit harus ke bengkel, tabungan tergerus ya, atau asuransi kebakaran, rumah terbakar, tabungan juga tergerus gitu. Nah ini baru fase berikutnya. Fase berikutnya itu berarti kita sudah memiliki kemampuan untuk menabung. Nah, ketika menabung, saya ulangi lagi, dahulukan dana darurat, dan yang kedua adalah asuransi. Nah, baru setelah masuk ke fase berikutnya, ya, ketika sudah masuk fase berikutnya, barulah memikirkan investasi. Ya. Nah, jadi berbeda antara menabung dengan investasi. Kalau nabung itu, harta yang kita tabung atau uang yang kita tabung itu relatif tidak memiliki pertumbuhan. Kita nabung misalkan di rekening satu bank, 10 juta, ya kita tabungan kita ya tetap aja 10 juta gitu ya. Kalaupun nambah ya sedikit gitu, apalagi dipotong biaya administrasi. Itu nabung tuh kayak gitu. Tapi kalau investasi, uang kita itu tumbuh. Tapi investasi juga ada risiko. Uang kita juga bisa berkurang atau turun, tidak tumbuh gitu. Nah, itu yang membedakan menabung. Kalau menabung itu tidak ada risiko, tapi tidak ada pertumbuhan uang kita. Tapi kalau investasi, uang kita bisa tumbuh, tetapi di dalamnya ada risiko. Nah, contohnya apa? Misalkan saham, reksadana saham, sukuk, ya, obligasi syariah, reksadana pendapatan tetap, properti, emas batangan, atau reksadana pasar uang deposito. Nah, ini adalah contoh-contoh dari investasi. Jadi pastikan, teman-teman, apabila teman-teman sudah memikirkan ingin investasi, ini sudah fase pertama dan fase kedua itu sudah terlewati. Jangan sampai teman-teman mau beli saham, tapi dana darurat belum ada. Ya. Uang dibeliin saham nih. Ada pengalaman teman saya ya. Beliau itu resign dapat pesangon. Beliau karyawan swasta ya. Resign dari perusahaannya, dapat pesangon sekitar 10 juta ya. 10 juta. Kemudian diinvestasikan ke saham. 3 bulan kemudian ternyata saham yang dibelinya itu hancur. Sementara dia tidak punya dana darurat gitu. Jadi pastikan ketika kita memilih sudah dalam fase ini investasi, pastikan dana daruratnya sudah terbentuk terlebih dahulu. Nah, baru fase berikutnya, sudah kita punya kekayaan investasi, baru berikutnya adalah mendistribusikan kekayaan. Mendistribusikan kekayaan itu kalau kita meninggal dunia, kita mewariskan harta kekayaan kita kepada keturunan kita. Ya, dengan cara membagikan warisan. Bagi muslim tentunya ini ada hitungan-hitungannya. Pastikan warisan itu menjadi keberkahan buat keluarga kita, bukan menjadi sumber konflik. Nah, warisan itu sangat penting ya, untuk bisa dibicarakan di keluarga kita. Ada juga yang disebut dengan asuransi seumur hidup. Gitu. Jadi kalau pencari nafkahnya diasuransikan, kapanpun dia meninggal akan mendapatkan santunan. Santunannya itu nanti sebagai warisan. Nah, ini ada batasan-batasannya ya. Kalau zakat, infak, sodako, pajak ya kurang lebih 2,5% sampai 10%. Kurang lebih ya. Tidak dalam range seperti ini. Kebutuhan hidup dan asuransi itu 40% sampai 60%. Cicilan utang maksimum 35% atau sepertiganya. Kemudian investasi termasuk dana darurat 10% sampai 30%. Baik, bisa dimengerti ya sampai di sini? Nanti kalau ada yang tidak mengerti boleh ditanyakan. Jadi intinya adalah sesuaikan pengeluaran kita dengan pendapatan yang kita punya. Jangan sampai pendapatan kita terbatas, tapi kita sok gaya-gayaan gitu ya. Dana darurat aja belum punya, cicilan hutang masih banyak, kebutuhan hidup masih pusing, lu udah ngomong pingin beli saham. Nah, pastikan dulu dana daruratnya ada. Gitu. Tunggu sabar, waktunya harus diwujudkan dulu gitu, fase-fase sebelumnya. Nah, coba kita bahas sedikit-sedikit ya tentang kebutuhan-kebutuhan hidup itu yang sudah tadi kita bahas. Nah, ini zakat ya. Zakat itu sangat penting. Pernahkah kita menyadari bahwa zakat itu wajib? Itu kan ada dalam rukun Islam ya. Tidak zakat sama dengan tidak sholat ya. Rukun Islam itu.
Nah, zakat itu harus dibayarkan. Kalau saran saya ya begitu gaji itu dapat langsung dipotong, jangan sampai nunggu sisa. Karena manusia itu secara psikolog menginginkan menghabiskan uangnya untuk hal-hal yang senang-senang dibandingkan untuk membayar kepada orang lain. Ya, betul kan? Jadi di depan saja gitu. Kalau di beberapa dulu di kantor saya itu ya ada HRD-nya itu berinisiatif bagi yang mau membayar zakat dipotong di awal. Jadi begitu gaji itu sudah ada potongan zakatnya di situ. Itu lebih bagus ya, lagi. Udah otomatis. Jadi aman bagi kita kan? Gitu ya, besar. Zakat mal itu tergantung dari apa yang dizakatkan. Gitu. Ada yang 2,5%, ada yang 10%. Tergantung zakatnya, ada zakat emas, ada zakat perak, ada perusahaan, ada zakat pertanian dan sebagainya macam. Ini tidak akan saya bahas terlalu teknis yang mengenai zakat. Silahkan dilihat buku fikih tentang zakat lah. Ini seperti apa perhitungannya. Dan tidak semua muslim itu diwajibkan untuk membayar zakat. Hanya untuk yang mampu. Yang mampu itu apa? Ternyata nisabnya terpenuhi dan mencapai haul atau waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Nah, bagi yang tidak mencapai persyaratannya, maka bukan berarti tidak ada dana sosial, maka keluarkanlah dana sosial selain zakat. Bisa sedekah, bisa infak, itu nilainya tidak dibatasi. Rp500, Rp100 itu boleh gitu ya, sesuai dengan kemampuan kita. Zakat. Tujuannya adalah kita menjalankan kewajiban agama agar harta dan kekayaan kita semakin berkah. Nah, kemudian biaya hidup. Nah, apa saja biaya hidup? Ada biaya tetap, ada biaya tidak tetap ya. Nah, kalau bisa nih, kalau memang keuangannya itu dikelola istri itu diajarkan di awal bulan, itu ada daftarnya. Daftar pengeluaran itu disusun dulu di awal bulan gitu. Jangan sampai nanti mengeluarkan uang itu seenaknya aja gitu ya. Kan kadang-kadang kalau kita belanja ke supermarket ya, lihat barang yang bagus, apalagi diskon, kita beli padahal sebetulnya tidak dianggarkan dalam anggaran kita. Jadi kuncinya adalah tipsnya biaya hidup itu dianggarkan di depan. Listrik berapa rupiah, SPP berapa, buat hiburan berapa, liburan berapa gitu. Buat nonton di bioskop kalau memang perlu berapa gitu kan. Buat makan malam di luar bersama keluarga penting juga itu ya, bukan berarti ngirit-ngirit juga sih. Kalau memang mencukupi itu dianggarkan. Nah, besarannya itu 40% sampai 60%. Kemudian cicilan hutang. Nah, cicilan hutang tadi sudah saya sebutkan jangan sampai lebih dari 1/3 dari pendapatan. Ya, karena masih ada 2/3 dari pendapatan yang harus digunakan untuk biaya-biaya yang lainnya. Jangan sampai sekarang pinjol ya, pinjol itu relatif lebih murah, lebih mudah ya untuk mendapatkan pinjaman. Kita sudah punya 1/3 cicilan, 1/3 dari pendapatan untuk cicilan, ditambah lagi pinjaman-pinjaman yang lain. Kasihanlah istri sama anak kan, nanti biaya buat SPP-nya tidak bisa terbayar, biaya untuk beli bajunya tidak bisa terbayar gitu kan. Jadi menahan diri lah. Kecuali untuk hal-hal yang sangat darurat ya. Nah, dipastikan yang 35% itu hal-hal yang sangat memang penting gitu. Seperti misalkan mencicil KPR, nah itu termasuk hutang yang bagus gitu karena tanahnya naik, rumahnya juga kalau dijual pasti akan lebih naik ya kalau lokasinya bagus. Nah, kemudian dana darurat tadi yang seperti saya sampaikan, pastikan dana darurat itu ada 3-6 kali pengeluaran per bulan. Nah, kenapa sih harus 3-6 kali? Ini maksudnya adalah bahwa ketika pencari nafkah itu meninggal dunia, kemudian istrinya itu ditinggalkan begitu, sehingga pendapatannya tidak mengalir kepada istri dan keluarganya. Nah, istri dan keluarganya itu bisa bertahan 6 bulan lah untuk survive mencari penghasilan yang baru. Nah, sebetulnya nih, kalau di ASN atau BUMN, sebetulnya memiliki keberuntungan dibandingkan dengan masyarakat yang lain. Dana darurat itu resikonya lebih sedikit, betul nggak? Resiko PHK kayaknya sedikit ya, Pak Agung ya? Iya, ada ASN pensiun BUMN. juga. Ya, ada pensiun juga kan? Gitu. Jadi sebetulnya relatif lebih ringan gitu. Tapi bukan berarti dana darurat itu tidak penting ya bagi ASN dan teman-teman yang bekerja di BUMN. Dana darurat itu penting. Karena ada juga anggota-anggota keluarga kita yang memang
menjadi beban kita gitu ya. Sementara penghasilan kita terbatas. Misalkan orang tua sakit tidak di cover oleh BPJS, nah tentu kita perlu kan uang gitu kan untuk membantu keluarga kita agar tabungan kita yang sudah ditabung berpuluh-puluh tahun itu tidak habis digunakan untuk mengatasi resiko-resiko di masa depan. Jadi seharusnya para ASN atau yang bekerja di BUMN, kalau menurut saya ya ada beberapa hal yang sudah ditangani oleh negara gitu. Jadi seharusnya lebih mudah dibandingkan bagi karyawan-karyawan yang bekerja di swasta. Nah, tadi asuransi, biasanya kita kalau sudah mendengar asuransi ya, rata-rata masyarakat tuh alergi ya. Alergi karena suka dipaksa-paksa oleh agen asuransi. Nah, kita jangan mau dipaksa-paksa oleh agen asuransi, tapi belilah asuransi yang memang kita butuhkan, bukan yang dipaksa-paksa oleh agen asuransi. Jadi yang pertama adalah pastikan asuransi untuk pencari nafkah. Ya. Kalau sudah di-cover oleh kantor, berarti alhamdulillah tidak perlu tuh kan, sudah ditangani. Kemudian asuransi anggota keluarga, asuransi kesehatan misalnya. Kalau sudah ditangani, berarti sudah ada. Tuh. Kemudian asuransi benda, apakah asuransi kendaraan atau asuransi kebakaran. Kalau belum ada, maka belilah asuransi benda. Jadi tips saya untuk teman-teman ya, ketika membeli asuransi, janganlah beli asuransi yang ditawarkan oleh agen-agen dengan cara dipaksa-paksa gitu. Atau lewat telepon ya, pakai telemarketing, padahal asuransinya itu tidak dibutuhkan. Jadi pastikan ada 3 ya, asuransi untuk mencari nafkah, asuransi untuk anggota keluarga, dan asuransi benda. Itu aja sebetulnya asuransi yang dibutuhkan oleh kita. Kemudian investasi ini, nah ini sangat penting ya, ketika memang kita sudah berada di fase yang memungkinkan untuk investasi. Satu, investasinya prioritaskan untuk dana darurat tadi ya, 3-6 kali pengeluaran. Itu simpan di rekening yang bisa dicairkan dengan cepat dan gampang. Misalkan di rekening bank. Kita lewat ATM bisa langsung cair, karena kebutuhannya untuk darurat. Jangan disimpan di beli tanah misalnya. Atau beli lukisan gitu ya. Nah jangan diinvestasikan seperti itu. Jadi dana darurat itu disimpan di rekening yang gampang dicairkan. Nah, diinvestasikan di mana? Di instrumen investasi yang terdaftar di OJK ya. Jangan sampai tidak terdaftar di OJK. Nanti kita bisa menyesal. Jangan sampai kita percaya terhadap janji-janji yang memberikan return investasi yang besar, tapi tidak logis. Nah, ini bisa di reksadana, bisa di saham, sukuk, emas batangan, properti. Kalau ada yang tidak mengerti tentang ini, boleh nanti ditanyakan di tanya jawab ya. Ataupun nanti mungkin ada sesi-sesi di pelatihan selanjutnya. Nah, tapi ingat di investasi itu ada risiko, ya. Investasi itu ada risiko, sehingga harus dimengerti bagaimana caranya untuk berinvestasi. Dan yang terakhir adalah warisan. Warisan tadi saya sampaikan, jangan sungkan untuk memberikan pemahaman tentang warisan ketika kita masih hidup, ya, bukan membicarakan warisan itu seolah kita mau meninggal besok gitu. Jangan sungkan sama istri. Ini ada kejadian ya, suaminya itu tertabrak motor, meninggal di tempat. Istrinya tidak tahu PIN ATM suaminya. Terus kemudian harta kekayaannya tidak tahu, karena biasanya istri suka tahunya dialokasikan aja. PIN ATM tidak tahu, hutang tidak tahu. Nah jadi kalau bisa PIN ATM itu di-sharing ke istri, terbuka gitu. Kalau ada sesuatu istri bisa ambil dari ATM kita. Kemudian kalau kita hutang, terbuka dengan istri, itu ada hutang apa saja. Jadi kalau di keluarga itu disarankan kita memiliki portofolio kekayaan, baik dari istri maupun kita sendiri gitu ya. Rekening ini nomornya berapa, PIN-nya berapa, atau pakai internet banking, username-nya apa, password-nya apa gitu, terbuka seperti itu. Bersedia terbuka nggak? Jangan-jangan ada yang tidak tersedia terbuka nih. Baik, udah lewat 1 jam nih Pak Agung ya, ini mungkin terakhir. Nanti kalau ada teman-teman yang mau bertanya silahkan. Ya, alhamdulillah selama 1 jam kurang lebih 1 jam ya.
materinya sangat cukup menarik ya, terkait dengan tadi ya, dari pertama fase 1 dan sampai fase 7 ya, sebagai cita-cita kita juga semuanya. Untuk ya, terus terkait dengan prioritas tadi ya, apa saja yang menjadi prioritas untuk menghabiskan uang kita ya, dari mulai kewajiban, terus keamanan potensial, pengembangan kekayaan, dan distribusinya itu sangat jelas sekali ya. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan materi tadi juga sangat membuat kita berpikir ulang ya, dan mengupgrade diri kita juga. Ya, silakan Bapak-bapak, Ibu sekalian, apabila pasti banyak ya pertanyaan-pertanyaan juga terkait ini ya. Silakan baik itu secara langsung maupun secara chat ya. Mungkin di chat dulu ya. Seperti biasa ya. Jadi akadnya itu kita berhutang kepada bank, kemudian kita bayar nanti di bulan depan gitu. Kalau memang kita melebihi jatuh tempo, maka kita mendapatkan bunga kredit card. Seperti itu yang kita pahami kredit card pada umumnya ya. Tapi kalau di syariah kan praktek seperti itu tidak boleh ya. Ya, tidak boleh kan. Nah, waktu tahun berapa ya? 2000, mungkin sekitar tahun 2002 itu Bank Syariah Mandiri yang sebelum BSI itu pernah juga memunculkan kredit card, tapi si uangnya itu sumbernya berasal dari tabungan kita. Jadi seperti debit ya, seperti debit, uangnya dari kita itu diperlakukan seperti pengganti kartu kredit. Nah, tapi belakangan betul saya juga mendengar ada yang disebut dengan kredit card Hasanah BSI ya. Nah, walau alam apakah seperti apa ininya, akadnya ya. Tapi bisa jadi mungkin akadnya itu akad jual beli. Jadi si nasabah itu mempercayakan kepada bank untuk membelikan sesuatu barang gitu. Ya, akadnya bukan meminjam, tapi meminta bank untuk membelikan sesuatu benda yang kita inginkan. Nanti kita bayar ke bank. Gitu. Pakai kartu kredit itu. Nah, bisa jadi akadnya seperti itu. Akadnya bukan minjem, tapi minta bank untuk belikan barang, nanti kita akan bayar kepada bank, bukan bayarnya kepada si penjual barang itu. Gitu. Berarti di akad perbedaannya ya? Ya, perbedaan pasti di akad. Gitu. Kemungkinan perbedaannya di akad. Gitu. Jadi kita kan membayar misalkan pakai kartu kredit syariah ya, kita membeli laptop gitu. Nah, itu di perjanjiannya, di akadnya itu, kita membeli laptop bukan ke penjual laptop, tapi membeli laptop ke bank. Gitu. Dengan harga ya sebesar harga itu. Ya. Begitu walau mungkin saya belum pelajari kredit card Hasanah secara detail ya. Ya. Satu nuhun Coach, ada pertanyaan. Mungkin pertanyaan berikutnya Coach terkait dengan dana darurat. Haruskah dalam bentuk simpanan uang, cash, uang bentuk tabungan atau cash ya, atau bisa dalam bentuk simpanan lain, misalnya dalam bentuk emas, ataupun kalau ini emas ataupun properti mungkin ya, yang mungkin rumah ataupun gini. Mungkin itu Coach. Ya, baik. Jadi dana darurat itu adalah intinya dana yang harus siap dipakai kapan saja. Bahkan hitungan menit, hitungan detik gitu ya. Kalau kita simpan dana darurat di tanah, bayangin nih, kita misalkan perlu untuk pengobatan operasi jantung hari ini juga, terus kita harus jual tanah dulu. Susah ya jual tanah ya, nggak bisa ya. Nah, jadi pastikan kalau saran saya disimpan di tabungan biasa, ya rekening kita di bank, itu 3-6 kali pengeluaran, simpan aja di situ. Nah, jangan dipakai-pakai itu, simpan aja di situ, kayak uang hilang lah gitu ya. 3-6 kali pengeluaran bulanan, kayak uang hilang, simpan di situ. Jadi kalau nanti ada dana darurat, kondisi darurat, kita cairkan di ATM, cepatkan ATM ya. Kalau saran saya seperti itu. Kalau emas itu tadi Coach? Nah, emas itu sekarang sih likuiditasnya tinggi, tapi perlu waktu pergi ke konter emas tertentu kan, dan konter emas itu terbatas. Kalau misalkan di Bandung itu hanya satu kan, di Jalan Riau ya. Kalau di Jakarta banyak, ada di Pulau Gadung, ada di kantor Antam Pusat, gitu. Terus ada di mall-mall gitu. Nah, itu ada waktu untuk ke sana, belum ngantri untuk mencairkan emas itu kan. Walaupun bisa cair sih 1 hari itu. Tapi ingat, emas itu punya harga yang fluktuatif juga.
bisa turun dalam kondisi tertentu. Pernah tuh Imas turun tahun berapa ya? Saya investasi di emas juga, pernah juga turun tuh. Nah ketika turun dana daruratnya menjadi semakin sedikit kan, gitu. Jadi kalau saran saya sih dana darurat itu uang cash aja yang tidak mungkin berkurang. Gitu. Mungkin dari inflasi ya mungkin Coach ya paling berkurangnya, Nah tapi kan paling inflasi aja itunya apa? Makanya dana darurat itu ya, dana darurat itu harus diupdate berdasarkan waktu. Jadi 3 sampai 6 kali pengeluarannya bisa bertambah ya. ya tiap tahun mungkin Bisa bertambah bertambah. ya, Nah itu setiap ditambah tahun bisa tiap bertambah, tahunnya. diupdate, ya tambah gitu. Seperti itu. Pertanyaan berikutnya Coach, ini terkait dengan apabila kita sebagai karyawan yang masih di fase 3 atau mandiri, apakah sebaiknya kita fokus dalam pengembangan diri untuk meningkatkan karir daripada memulai bisnis sampingan? Nah tadi coba saya share dulu ya, Ya, biar mengingatkan kembali ya. fase Fase 3. mandiri ya, fase 3 ya. Oke, fase 3. Fase 3 ini, fase 3. Nah ini yang tanyakan ya, apakah di fase 3 ini boleh nggak mulai bisnis? Sebenarnya begini, kenapa saya anjurkan tidak di fase 3 tapi di fase apa? Di fase ini ya, di fase 4 gitu. Karena bisnis itu memiliki resiko. Ya, bisnis itu memiliki resiko. Bisa untung, bisa rugi kan? Iya. Uangnya bisa hilang juga kan? Iya. Uangnya bisa hilang. Ketika uang hilang itu, apakah berimpact nggak terhadap kondisi keuangan kita? Nah, kalau kira-kira berimpact, nah lebih baik pilih bisnis yang tidak beresiko terlalu tinggi. Gitu. Tapi kalau bisnisnya punya peluang untuk untung, punya peluang untuk rugi, bahkan punya peluang untuk hilang uangnya, maka saya anjurkan untuk di fase 4 kuasa ini. Gitu. Karena sudah tidak memiliki utang atau utangnya relatif lebih kecil gitu. Nah, kecuali kalau di fase mandiri itu kita sudah sudah bisa menyisihkan uang ya untuk menabung dan kita pilih bisnis yang resikonya lebih kecil. Maka itu boleh dilakukan. Itu ya. Yang intinya adalah apakah impact dengan bisnis itu akan mengganggu keuangan kita atau enggak di fase mandiri ini. Iya. Sambil bertahap naik ke fase berikutnya mungkin Coach ya. Sabar untuk. Betul. Atau mungkin bisnisnya kecil-kecil dulu. Jadi ada cerita nyata ya dari teman saya nih masuk kurang lebih di fase 3 lah. Dia punya tabungan sekitar 100 juta, besar kan? Ya lumayan lah 100 juta kan. Dia investasikan di peternakan. Di peternakan, dikelola oleh orang lain, ternyata peternakannya bangkrut. 100 jutanya itu hilang. Padahal 100 juta itu sudah disiapkan untuk dana pendidikan anaknya gitu ya, untuk masa depan anaknya. Jadi terganggu tuh keuangannya. Iya. Bagusnya sih dana bisnis itu ya sudah selesai itu keperluan untuk tabungan anak gitu. Bagus itu supaya kita tidak pusing. Juga, itu anak-anak juga pendidikan juga bertambah Coach ya untuk biaya pendidikannya. Betul. Makanya harus disiapkan juga itu. Kembali ke pertanyaan berikutnya nih Coach, kayaknya makin lama makin menarik ini materinya nih, makin menjurus-jurus ini. Nih dari kalau kita mempunyai ledakan pendapatan ya, nah, misalnya dalam bentuk proyek, bagaimana pembagiannya, savingnya seperti apa, dinikmatinya seperti apa buat kita dan lain-lain ya, di luar penghasilan rutin. Tapi proyeknya mungkin setahun sekali atau misalkan 6 bulan sekali gitu ya mungkin ya kalau bukan dan. Nah di sini nih kembali lagi ke sini ya, ke slide ini nih. Nah ini di sini. Nah tiba-tiba kita misalkan punya sedang di zona biru nih ya, di sini nih biru yang pertama. Tiba-tiba kita dapat proyek di sini. Nah, punya proyek misalkan dapatlah berapa 100 juta gitu ya. Nah maka diisi dulu di sini. Dana darurat diisi dulu. Kan sebelumnya nggak punya ya.
karena dapat proyek, isi dulu dana darurat, beli dulu asuransi. Terus masih sisa nih, misalkan 90 juta masih sisa, baru simpan di investasi. Jadi alurnya begini, ini sudah terpenuhi, masuk ke sini. Ini sudah terpenuhi, masuk ke sini. Ini sudah terpenuhi, baru masuk ke sini. Prioritas dulu mungkin Coach ya. Prioritas, betul. Prioritas. Nah, ketika diinvestasikan ini harus diingat nih, kita itu punya karakter seperti apa. Jadi setiap investor itu punya beda-beda. Misalkan Pak Agung begini, saya tanya ya Pak Agung ya. Pak Agung punya uang 10 juta. Kalau 10 juta itu hilang, Pak Agung merasa menyesal nggak? Merasa menyesal. Merasa menyesal. Sekarang saya tanya ya, Pak Agung punya uang 1.000 rupiah. 1.000-nya hilang, menyesal nggak Pak Agung? Ya nggak begitu lah kalau itu. Tidak terlalu kan? Nah, ya hitung-hitung apa bahaya mangkok bakso gitu. Nah, gitu kan? Berarti setiap kita itu punya cara pandang terhadap uang itu beda-beda. Mungkin bagi orang yang super kaya, 10 juta hilang 10 juta itu nggak masalah Pak Agung. Tapi bagi kita 10 juta itu kerasa ya. Nah oleh karena itu, ketika kita bermain investasi, kita harus tahu karakteristik kita. Kalau kita misalkan menempatkan dana kita di saham, apakah kita bersedia nggak uang kita suatu saat berkurang? Atau inginnya tumbuh terus? Nah, padahal di saham itu ada kemungkinan uang kita bisa turun sedikit-sedikit gitu. Bahkan turun drastis juga bisa gitu. Tapi nanti ada kemungkinan juga naik lagi ke atas. Gitu. Nah, investasi mana yang akan dipilih itu tergantung dari bagaimana cara pandang kita terhadap uang kita. Gitu. Tapi kalau kita risk taker gitu berani ya, kalau kita saham aja ya udah nggak masalah, memang dia orangnya seperti itu. Tapi kalau kita hati-hati gitu ya, ya udahlah setinggi-tingginya ya reksadana pendapatan tetap gitu, atau reksadana pasar uang atau deposito gitu. Kalau yang gitu. Ini kan memang sektor non real ya Coach ya, untuk investasi ini ya. Kalau misalkan untuk sektor usaha bisnis entrepreneur, bisnis yang lain gitu, mungkin itu dari mulai yang kecil sampai beresiko besar dengan keuntungan kecil sampai keuntungan besar, posisinya nanti di mana Coach ya? Nah, bisnis atau menempatkan uang kita ada dua nih, apakah kita ikut terlibat ataukah kita hanya sebagai investor orang mengelola uang kita sendiri modal. Gitu. Menanam modal. Nah, itu sebetulnya sama dengan investasi cara pandangnya. Ya, cara pandangnya sama seperti investasi. Jadi kita misalkan Pak Agung punya peternakan gitu ya. Tadi bisnis peternakan tadi mungkin. Peternakan saya invest ke Pak Agung, tapi saya nggak bisa bantuin ya Pak Agung. Saya pokoknya ngasih aja, nanti bagi hasil. Nah, itu juga punya resiko seperti saham sebetulnya. Saham kan begitu juga kan, kita menempatkan uang di perusahaan yang bekerja kan, kita tidak ikut bekerja. Nah, saham itu bisa turun, bisa naik, begitupun dengan peternakan tadi, bisa untung, bisa juga naik. Gitu. Jadi, bisnis real itu sebetulnya cara pandangnya sama seperti cara pandang kita terhadap saham sebetulnya, kalau menurut saya sih. Ada risiko untuk merugi, ada risiko untuk untung. Nah, cuman sih kalau di saham yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta, itu kan ada kriteria-kriteria tertentu dengan kesimpulan bahwa perusahaan-perusahaan itu bekerja secara profesional menurut kriteria-kriteria yang sudah ditetapkan oleh Bursa Efek itu. Kan tidak sembarangan perusahaan itu bisa listing di Bursa Efek kan, ada kriteria-kriterianya. Sehingga kita menempatkan di perusahaan-perusahaan yang memang profesional mengelola bisnisnya gitu. Bahkan ada kriteria-kriteria tertentu mana saham-saham yang memang memiliki return atau kinerja yang bagus gitu. Nah, tapi kalau kita bisnis kepada orang, kita agak susah menilainya kan. Hanya kepercayaan saja gitu. Apalagi bisnisnya itu belum terpublikasi dengan baik. Misalkan Pak Agung punya peternakan. Pak Agung ada laporan keuangannya? Enggak, selama ini saya cuma jalanin aja tapi untung kok gitu kan. Terus saya percaya aja ke Pak Agung. Ya udah Pak Agung, saya invest deh gitu. Ternyata tahun itu rugi gitu kan. Nah, kita tidak bisa mendeteksi atau
meramalkan kemungkinan untung atau ruginya. Ada plus minusnya di situ. Ya, tenun Coach nih, karena makin sini makin banyak pertanyaan lagi nih Coach. Kita lanjut Coach ya. Ini yang mungkin dari Pak Mikan Ahmad lagi nih, jika usahanya sudah autopilot nih, makanya beliau banyak usahanya nih. Kapan rekomendasi Coach untuk resign dari kerja, untuk pensiun dini 6 tahun lagi atau usia 50 tahun? Nanti mungkin sekalian untuk materi ini bisa di-share ya Coach ya. Oh iya. Jadi kapan kita resign ya? Satu ya, tabungan kita itu sudah mencukupi untuk membiayai hidup berapa tahun biaya hidupnya. Nah ini tergantung cara pandang kita, keyakinan kita bisa membangun usaha. Contohnya, misalkan ketika resign, saya kayaknya perlu stabil itu 2 tahun deh. 2 tahun itu berarti kan 24 bulan. Ya, 24 bulan. Berarti misalkan gaji 10 juta, 24 kali 10 berarti 240 juta. Berarti saya harus punya uang tabungan untuk 240 juta selama 2 tahun ketika saya tidak bekerja. Ya, pertama itu dipastikan itu ada. Yang kedua adalah ketika modalnya juga ada. Jadi 240 juta itu plus modal. Maka kalau sudah seperti itu, waktunya resign. Bisa dilakukan. Fase kelima Gitu. tadi itu Coach ya, yang tadi itu Coach ya. Iya, gitu, betul. Jadi kuncinya adalah kita itu berapa yakin bisnis itu bisa kita set up secara stabil, sudah menghasilkan. Nah di situ harus punya dana tuh. Jangan sampai kita resign ya, kemudian kita mengandalkan tabungan. Si tabungan itu kita nggak jelas buat bisnisnya berapa, buat kebutuhan hidup juga berapa gitu. Yang penting kita resign bismillah aja gitu. Nah, nanti antara bisnis sama kebutuhan hidup itu saling tarik menarik gitu. Kasihan nanti anaknya SPP tidak terbayar karena uangnya habis dipakai bisnis dan bisnisnya rugi gitu kan. Nah itu harus diantisipasi seperti itu. Iya kadang-kadang di karyawan ya kadang-kadang mungkin dengan beban kerja yang tinggi terus permasalahan dengan rekan kerja atasan dan yang lain-lain kadang-kadang mendemotivasi kita juga untuk bekerja jadi mungkin resign aja mungkin tapi kadang-kadang emosional sesaat itu kadang-kadang seperti itu kalau saya sarankan ya kalau memang misalkan punya cita-cita pensiun itu tidak di usia 55 ini saya cerita pribadi nih 58 saya itu tidak bekerja sekarang usia saya 42 tahun Pak Agus. 42 tahun saya memutuskan untuk pensiun, tidak bekerja lagi di perusahaan, tapi bekerja di tempat lain. Nah itu tuh sudah saya pikirkan sekitar 15 tahun yang lalu Pak. Memang udah cita-cita, udah settlenya udah dari. Udah harus set up, betul. Jadi di usia, walaupun saya meleset, saya cita-cita 40 tahun Pak, tapi meleset di 42 tahun lah, sedikit lah ya. Itu dari ketika kita kerja punya mindset seperti itu, harus berapa uang yang saya miliki di usia 40 tahun itu gitu. Nah, berapa tahun saya kira-kira bisa men-set up bisnis itu, dan selama menunggu bisnis itu set up, berapa tabungan yang harus saya siapkan. Jangan sampai emosional gara-gara atasannya galak gitu. Sering ngasih beban, pulang malam terus laporan misalnya. Mungkin di sini ada atasannya. Seperti itu. Terus kita emosional tapi malah istri dan anak-anak yang dipertaruhkan ya. Jadi bersabar aja lah. Direncanakan dengan secara matang. Ya, kalau pertanyaan berikutnya Coach ya. Ini terkait dengan asuransi pendidikan. Ini macam-macam asuransi yang kenyataannya untuk mengambil dana yang sudah terkumpul asuransi itu sulit ya, apalagi case-case yang kemarin itu ya, Jiwasraya dan yang lain ya, One Prestasi dan yang lain-lain. Banyak persyaratan yang macam-macam ya. Akhirnya di sini Pak Mul Bahri bilang benak saya malas untuk mengikuti asuransi karena berbelit-belit juga. Terus adakah asuransi untuk memudahkan bagi kita untuk kelanjutan anak didik kita sendiri ya. Nah bentuknya ini mungkin saya tambahkan mungkin sedikit pertanyaan saya juga. Apakah bisa asuransi dalam bentuk investasi misalkan tadi itu emas ataupun properti gitu ya. Apakah bisa seperti itu Coach? Ya. Jadi gini,
apa yang dimaksud dengan asuransi pendidikan kan sebetulnya? Ya. Kenapa sih kita tidak menabung aja kan? Sama aja kan? Hmm. Apa yang dimaksud dengan asuransi pendidikan? Kan asuransi pendidikan itu begini, kita bayarkan ke perusahaan asuransi kan, uangnya itu seolah diinvestasikan oleh perusahaan asuransi. Nah, apabila orang tuanya mengalami meninggal atau mengalami cacat, maka iurannya itu akan dilanjutkan oleh perusahaan asuransi. Tuh, si tabungannya itu. Itu yang dimaksud dengan asuransi pendidikan. Apakah asuransi pendidikan itu penting? Tergantung sebetulnya. Ada dua pilihan sebetulnya bagaimana kita membentuk dana pendidikan. Yang pertama adalah pakai asuransi pendidikan apabila kita memang tidak punya tabungan untuk pendidikan itu sendiri. Ya. Jadi asuransi pendidikannya udah kita nabung di perusahaan asuransi, dan kalau ada apa-apa dengan diri orang tua, maka perusahaan asuransi yang mengcover, sehingga tabungan pendidikan yang dicita-citakan itu tetap akan dikonsumsi oleh anak-anak kita. Itu pilihan pertama ya. Nah, pilihan kedua yang Pak Agung itu, saya nggak mau di asuransi pendidikan, saya mau nabungnya lewat emas. Itu yang saya lakukan. Nabungnya lewat emas, boleh, tapi ada syarat nih Pak Agung, tidak cukup dengan emas. Harus punya asuransi pencari nafkah. Jadi asuransi kalau misalkan diri kita itu meninggal. Ya. Diri kita itu meninggal, maka kan emas itu tidak biasanya ya. Biasanya kan kita itu membeli emas tidak cukup sekali ya biasanya ya. Bertahap gitu ya. Betul kan? Bertahap kan biasanya kan kemampuan kita kan, misalkan kita beri 5 gram dulu gitu kan. Iya. 5 gram untuk siap-siap nanti anaknya ke SD gitu. 5 gram dulu. Tiba-tiba ayahnya meninggal. Terus SMP, SMA-nya gimana? Nggak ada yang buat beli emas berikutnya kan? Nah, jadi ketika kita membeli emas, pastikan si pencari nafkahnya itu diasuransikan jiwanya. Bila pencari nafkahnya itu meninggal, maka akan mendapatkan santunan duka. Nah, santunan dukanya beliin emas gitu. Itu Tentunya, untuk jaga-jaga. Tentunya asuransi syariah juga mungkin ya, Coach ya? Betul, asuransi syariah. Banyak sekarang asuransi syariah ya. Bisa dilihat di Otoritas Jasa Keuangan. Nah, tadi menarik juga nih, citra asuransi itu kan jelek sekarang dengan adanya kasus-kasus Jiwasraya. Oleh karena itu, sebetulnya ketika kita membeli asuransi, kan kita mendapatkan polis ya. Nah, polis itu isinya adalah perjanjian antara kita dengan asuransi. Nah, itu harus dibaca. Harus dibaca ketentuan-ketentuannya. Di asuransi itu ada risiko yang tidak dibayar, bukan berarti semuanya dibayar. Contohnya misalnya risiko bunuh diri itu tidak dibayar. Risiko meninggal naik pesawat yang tidak komersil tidak dibayar. Itu. Atau misalkan dibunuh oleh orang terdekat tidak dibayar. Jadi ada beberapa poin yang dikecualikan. Nah, selama ini kan kita beli asuransi, dapat polisnya simpan aja di lemari, dibaca juga enggak kan? Nah, itu harus dibaca. Itu ada di situ ada pasal pengecualian, ada risiko-risiko yang tidak dibayar oleh perusahaan asuransi. Gitu. Nah, yang kedua, ada satu klausula ya, kita itu boleh mengembalikan polis asuransi dalam waktu 14 hari. Kalau kita tidak setuju dengan isinya. Jadi dikembalikan, nanti uangnya akan dikembalikan lagi full. Itu ada diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan gitu. Jangan sampai kita membeli asuransi seperti kucing dalam karung, tidak tahu apa yang akan diberikan oleh asuransi. Nah, itu waktunya 14 hari. Nah, rata-rata itu kita beli polis asuransi, polisnya langsung disimpan di lemari gitu, tanpa dibaca gitu. Padahal ada waktu 14 hari pertama untuk membaca polisnya dengan betul. Dan yang kedua, lihat di laporan keuangannya ya, kalau mau lebih detail buka websitenya. Di situ ada laporan keuangannya. Satu, lihat ada yang namanya RBC gitu ya, nulisnya Risk Based Capital. Itu harus lebih dari 120%. Kalau kurang dari 120%, itu perusahaan asuransinya bermasalah. Terus yang kedua, lihat perusahaan asuransinya profit nggak? Kalau perusahaan asuransinya rugi terus, berarti itu ada kemungkinan untuk membayar juga susah. Tapi kalau profit terus, nah insya Allah kemampuan untuk membayarkan ke depannya juga bagus. Itu tips dari saya sih untuk memilih asuransi ya.
Satu lagi mungkin Coach dari saya. Mungkin dari yang lain ada lagi silakan secara live ataupun dari di kolom chat bisa diisi. Mungkin ini Coach kalau dari saya mungkin sambil ngisi juga terkait dengan fenomena ini case-case di lapangan Coach ya. Mungkin ada beberapa rekan, teman gitu ya, ataupun mungkin case juga di lapangan. Terkait dengan pertama dari apa namanya? Ketika pertama kali kita kan mungkin ada ASN, mungkin BUMN dan yang lain-lain ya. Ini fenomena hutang ini mungkin gimana ya caranya untuk bertahap untuk menghilangkan ke arah sana tapi di satu sisi juga itu kebutuhan berjalan terus gitu ya, kebutuhan berjalan terus. Kadang-kadang ya tadi itu dari gaji itu sendiri kadang-kadang sudah tidak dilihat lagi ya, kadang ya hanya selewat saja masuk tanggal mungkin tanggal 30, 31, tanggal 1, tanggal 2-nya sudah mungkin kembali ke titik nol gitu ya. Nah, terus tapi kebutuhan untuk pasti kan semuanya ingin menutupi hutang itu. Nah, sedangkan kebutuhan terus berjalan terus itu seperti apa Coach ya untuk tips-tipsnya atau mungkin bisa terbebas dari hutang itu ya. Nah, bagi yang baru mulai ya, hutangnya belum ada, masih bersih gitu ya. Ini saya sarankan nih, mengambil hutang jangan lebih besar dari 1/3 gaji kita. Itu kendalikan di situ. Kalau masih belum cukup, ya gaya hidup diturunkan. Ya, gaya hidup harus diturunkan, jangan mau seperti gaya gitu ya. Dilihat di media sosial kita jalan-jalan kemana. Kalau memang belum bisa jalan-jalan, ya nggak usah jalan-jalan gitu. Orang gaji pas-pasan kok masih nggak jalan-jalan gitu kan. Jalan-jalan ke Followernya banyak luar negeri, ya. Gitu. Jadi Instagramable. Iya. Jadi kita tuh harus tahu diri lah. Gaji udah pas-pasan gitu ya. Kita masih punya hutang, ya udah gaya hidup diturunkan gitu. Orang lain beli HP, teman kita beli HP yang canggih, ya udah HP cukupnya aja, uang kita pas-pasan. Nah, di situ kita harus sabar aja sesuai dengan kondisi kita. Nah, ketika hutang pun ya pastikan kita hutang pun pastikan itu adalah hutang yang produktif harusnya tuh. Bukan hutang yang konsumtif. Ya. Selama ini kan kita ngambil hutang buat apa? Oh, buat bayar pendidikan anak. Buat apa? Buat nambahin biaya resiko buat istri gitu. Nah, itu kan praktek seperti itu kan sebetulnya kurang tepat ya. Harusnya hutang itu untuk hal produktif. Contohnya nih, produktif nih. Saya minjam 50 juta. Buat apa 50 juta? Istri saya mau bikin warung di rumah. Itu produktif kan? Nanti dari warung akan mendapatkan penghasilan. Penghasilannya bisa untuk nyicil ke bank dan sebagian lagi untuk nambah-nambah kebutuhan hidup. Itu lebih bagus daripada 50 juta buat apa? 50 juta mau ke Bali. Nah, itu konsumtif yang tidak tepat sama sekali. Jadi pemahaman nih bagi yang masih muda-muda, yang masih bersih, jangan sampai hutang mengotori kesehatan keuangan kita. Nah, sekarang bagaimana yang sudah terlanjur? Yang sudah terlanjur hutang nih. Kalau menurut saya sih coba disehatkannya, mau tidak mau sebetulnya cuma 2 caranya. 1, ilmu tangan kanannya dinaikin. Ilmu tangan kanannya dinaikkan. Artinya pendapatannya dinaikkan gitu ya. Pendapatannya dinaikkan, harus bekerja lebih keras. Kalau sekarang misalkan sampai jam 5 itu ngantor. Setelah jam 5 sampingannya 2 kalau perlu gitu kan. Terus nanti hari Sabtunya kerja. Nah, itu lebih baik daripada kita terbelenggu oleh hutang gitu. Ya, ilmu tangan kanannya. Yang kedua, ilmu tangan kirinya dipakai. Coba lebih hemat karena memang uang kita terbatas. Caranya cuma 2 itu aja. Memang ada cara. Betul. Memang ada. Pertama yang tadi tangan kanan maksudnya penghasilan ditambah, yang kedua pengeluarannya dihemat. Yang ketiga sebetulnya ada. Yang ketiga itu adalah negosiasi dengan pemberi hutang.
Nah, biasanya cicilannya masalahnya cicilannya itu diperkecil, tapi si masa cicilannya diperpanjang misalkan seperti itu. tapi biasanya banknya pintar-pintar coach. Nih kalau udah mau selesai tinggal carry over Nah, nambah betul lagi. seperti itu. Itu di BRI itu ada namanya Take over. di BRI itu ada namanya kredit namanya Briguna Tetap. Briguna Tetap itu Briguna Karyawan Tetap. Itu sebagian besar ASN itu di situ. Saya pernah mengelola asuransinya ya untuk kredit pendapatan tetap. Sebagian besar tuh hampir 90% itu ASN. Dan setelah saya lihat database-nya, ternyata ini lunas, nanti tambah lagi tuh, kredit lagi. Jadi sepanjang hidupnya itu selalu begitu aja terus. Ya, itu yang nggak Nah, selesai itu. kalau menurut saya harus ada titik ya, titik itu di stop, Hmm. titik di stop, harus mau di situ gitu. Mau nggak mau ya kita harus mencari penghasilan yang lebih besar gitu. Mau nggak mau harus seperti itu jalannya. Iya sangat ini sekali coach ya. Maka karena waktu juga nih coach sudah hampir lewat jam 11 lewat 14. Sebenarnya teman target kita jam 11 cuma alhamdulillah sedikit terlewatkan. Dari chat kita sudah tidak ada pertanyaan, alhamdulillah. Secara langsung juga mungkin tidak ada ya dari peserta yang lainnya, bapak-bapak dan ibu sekalian. Materi hari ini cukup menarik sekali ya, dari mulai pengeluaran waktu kita, bagaimana menginvestasikan juga. Mungkin nanti bisa di-sharing coach ya untuk materinya ya, sebagai pegangan kita juga nanti udah sampai mana targetan kita nih. Misalnya sekarang masih di fase 4 atau fase 3, kita cita-cita kita sampai fase 7 nih. Ya, mudah-mudahan dengan berjalannya waktu, ini kita bisa naik dengan cepat untuk maju ke fase berikutnya gitu, sampai ke baik itu bebas finansial maupun super kaya. Ya, mudah-mudahan yang di sini semuanya seperti itu ya. Amin ya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Iya, Bapak-bapak Ibu sekalian, alhamdulillah coach sudah sop-sopan dari awal tadi sudah menjelaskan materinya. Alhamdulillah feedbacknya kita juga semuanya bisa saling memahami dan ada pertanyaan-pertanyaan terkait itu yang mudah-mudahan bisa dipahami semua, dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nanti kalau ada apa-apa kita bisa kontak langsung coach ya, minta konsultasinya. Dan mungkin kedepannya kita bisa nanti lain waktu, lain materi lagi sih coach ya. Kayak tadi kalau ngelihat materinya juga karena cukup banyak juga ya, bagaimana tadi tentang investasi ya, karena kita sekarang fokusnya mungkin ada ya yang mungkin sudah bermain di reksadana, karena juga mungkin di BUMN dan yang lainnya juga sudah mulai ditawarkan itu tentang reksadana syariah, tentang saham dan mungkin sukuk syariah juga mungkin ada ya, mulai ditawarkan. Dan itu yang sektor non realnya ya seperti itu. Bagaimana juga kita bisa berinvestasi di properti atau emas gitu ya. Tadi itu dalam bentuk itu kan mungkin lebih aman dibandingkan resiko-resiko untuk yang usaha-usaha di luar itu ya, usaha-usaha yang sektor realnya. Kalau sekarang mungkin dengan efek corona juga sangat banyak sekali yang terpukul mungkin bos ya untuk sektor realnya ini. Tapi di satu sisi ada juga yang naik hampir 200-300% ya. Iya. Ya mungkin itu nanti kedepannya lah. Insya Allah nanti kedepannya Bapak Ibu sekalian kita akan bahas tentang itu ya, tentang sektor real dan sektor non real, bagaimana kita bisa menginvestasikan investasi aman dan kita tahu resikonya seperti apa di tadi itu ya, tentang investasi itu dan bagaimana kita membaca atau membuat laporan keuangan, membuat laporan keuangan di sebuah usaha atau bisnis tertentu gitu. Ya, alhamdulillah Pak Sofyan, terima kasih waktunya, terima kasih ilmunya, Sama-sama sekali. Jazakallah khairan katsiran. Mudah-mudahan bapak kita semua dan coach juga bisa membagikan ilmunya, mudah-mudahan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, kita tutup saja. Kalau sudah tidak ada lagi, terima kasih Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan materi hari ini bermanfaat bagi kita semuanya, baik dari kita, orang terdekat kita dan bagi orang lain juga yang bisa kita sharing untuk ilmunya ini.
dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan bisa merubah kehidupan kita ke depannya. Kedepannya kita akan memberikan materi-materi terbaik kita juga. Tadi selesai dengan tadi materinya akan berlanjut seperti itu. Mungkin kita tunggu saja untuk pengumuman-pengumuman berikutnya di grup maupun di media sosial yang lainnya. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Agung Sukmono sebagai moderator. Mohon maaf banyak sekali kekurangan. Mudah-mudahan ilmu tadi sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live. Ya, assalamualaikum.